Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap mudah-mudahan para sahabat tetap dalam kondisi sehat lahir dan batin. Dan apabila ada dari sahabat kita yang saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatannya dikembalikan seperti sedia kala. Merasa nggak suka kalau udah dekat gajian, setoran, bayar utang, tapi wajib ya bersyukur apa yang didapat, ya sedikit banyaknya tetap harus kita syukuri. Masehi tanggal 26 dan Hijriahnya sekarang tanggal 20, tanggal 5 Zulhijjah. Nanti insya Allah tanggal 10 Zulhijjah, insya Allah nanti jatuh pada hari Jumat, insya Allah kalau tidak ada perubahan jatuh hari Jumat, itu tepat tanggal 10 Zulhijjah. Yang perlu saya ingatkan kepada para hadirin sekalian, saya mohon izin malam hari ini tidak membicarakan masalah kematian, karena saya rasa Bapak dan Ibu para hadirin sekalian sudah cukup ya menerima nasihat dari orang tua, dari tetangga, dan juga dari para guru kita sekalian mengenai kematian. Jadi malam hari ini saya akan ingatkan kepada para hadirin sekalian bahwa hari ini kita sudah memasuki tanggal 5 Zulhijjah ya. Lalu hari-hari ke depan kita akan bertemu dengan tanggal 10 Zulhijjah. Apa itu 10 Zulhijjah? 10 Zulhijjah itu adalah hari raya Idul Adha, yang biasa di Indonesia itu disebut dengan hari raya kurban atau hari raya haji ya, Idul Adha. Nah, sebelum Idul Adha ada 2 hari sebelum Idul Adha. Kalau Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah, 2 harinya adalah tanggal 8 dan 9 Zulhijjah. Saya ingatkan kepada para hadirin sekalian bahwa tanggal 8 dan 9 Zulhijjah itu ada puasa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa tanggal 8, tanggal 9-nya saja puasa. Kalau tanggal 8-nya itu puasa tarwiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah. Apa keutamaannya puasa Arafah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya su'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an shaumi yaumi Arafah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa Arafah. Faqala, maka Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi puasa Arafah itu Bapak Ibu sekalian, sekalipun puasanya cuma 1 hari, pahalanya tidak terbilang. Pahalanya itu 2 tahun. Tahun pertama menghapus dosa yang telah lalu, dan 1 tahun menghapus dosa yang akan datang. Jadi ibarat Bapak Ibu masuk penjara, masuk sel, itu diberi gerasi oleh pemerintah, oleh presiden, Pak. Kalau narapidana di penjara dapat gerasi itu seneng banget, Pak Ibu sekalian. Dan itu memang yang ditunggu, gerasi dari pemerintah. Biasanya pemerintah memberikan gerasi nanti pada tanggal 17 Agustus ketika peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu pemerintah itu secara massal mengeluarkan gerasi. Lalu bagaimana dengan puasa Arafah? Puasa Arafah ini gerasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dosa selama ini yang kita tumpuk Allah ampuni 2 tahun, Pak. Coba kapan lagi kita mendapatkan ampunan Allah? Bapak nggak perlu melakukan kebaikan-kebaikan, ya, nggak perlu banyak zikir. Bapak cukup puasa 1 hari tanggal 9 Zulhijjah, Allah akan ampuni dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini gerasi, Pak. Kalau umat muslim yang cerdas, segera manfaatkan momen ini, Pak, untuk kita sama-sama puasa. Kapan itu? Insya Allah jatuh pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 9 Zulhijjah. Silakan puasa.
Ya sebenarnya sunnah puasanya dari awal Zulhijjah. Ya karena seutama-utamanya bulan Zulhijjah itu adalah 10 hari pertama. Yang dimaksud 10 hari pertama adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Karena tanggal 10-nya kita tidak boleh puasa karena masuk hari raya Idul Adha. Nah, maka sekali lagi saya ingatkan ya kepada Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, mari kita manfaatkan waktu, kita luangkan waktu nanti untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah puasa Arafah. Hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Kalau dalam urutan hukum Pak, wajib itu pertama, lalu yang kedua sunnah muakkadah, yang ketiga sunnah. Jadi sunnah muakkadah itu mendekati wajib. Ya, jadi satu sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk dilaksanakan. Nah, maka ayo nih sehari ini kita duduk di sini Pak. Kita diingatkan oleh keluarga Pak Hasan bahwa setiap manusia pasti mati dan kita tidak tahu kapan datang kematian itu pada diri kita. Selagi kita ketemu tanggal 9 Zulhijjah dan Allah janjikan di situ ada penghapusan dosa buat kita selama 2 tahun, manfaatkan sebelum ajal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur dan bisa bertemu dengan nanti tanggal 9 Zulhijjah. Bapak Ibu para hadirin sekalian, di bulan Zulhijjah ini ada yang perlu kita ingat selain daripada puasa Arafah, yaitu apa namanya, penyembelihan kurban, dan juga nanti tanggal 10-nya hari raya Idul Adha. Nah, saya sudah catat Bapak sekalian ini beberapa pertanyaan yang saya terima yang berkenaan dengan masalah kurban. Jadi perlu kita ketahui bersama, karena nanti ada di antara kita yang hadir di sini kan ada yang menjadi panitia kurban. Sebagaimana panitia zakat, panitia kurban pun harus tahu ilmunya. Yang kemarin sudah saya bahas, panitia zakat karena tidak mempunyai ilmu ya yang berkenaan dengan masalah zakat, akhirnya pembagiannya serampangan, yang bukan haknya diambil, jatuhnya nanti dosa. Maka saya ingatkan kepada teman-teman sekalian yang besok jadi panitia kurban, ayo sama-sama nih kita bahas. Yang pertama, misalnya pertanyaan yang pertama yang biasa saya dengar adalah apa hukum kurban dan akikah. Biasanya kalau sudah jatuh waktu kurban, akikah ngikut. Ya, ada sebagian dari masyarakat kita yang masih belum paham. Ditanya, bang kenapa nggak korban tahun ini? Kan saya lihat mampu, belum akikah. Jadi akikah dijadikan dasar untuk dia tidak melaksanakan kurban. Ya, padahal akikah dan kurban itu sama-sama hukumnya sunnah. Kalau akikah kesunahannya jatuh kepada orang tua kita, kalau kurban jatuh kepada pribadi. Jadi kalau sampai dengan saat ini ada bapak atau ya anak-anakku sekalian yang sudah lewat balik, yang belum diakikah tapi sudah kerja dan mampu untuk berkurban, maka berkurban. Jadi nggak perlu mikirin akikah, karena akikah itu adalah tanggung jawab dari orang tua kita. Ya, tanggung jawab dari orang tua. Jadi bapak yang sekarang tanggung jawabnya kepada anak, bukan mikirin akikah, saya belum diakikah sama orang tua, bukan. Bapak mikirnya kembali kepada anak, saya sudah mengakikahkan anak belum. Ya, jadi kalau sudah, ya sudah selesai sunahnya. Kalau belum pun itu bukan suatu dosa. Jadi jangan apa namanya membuat suatu dosa pada masalah yang bukan dosa. Sunnah itu bukan dosa kalau ditinggalkan, maka jangan merasa berdosa. Jangan dibalik-balikan hukum. Sunnah jadi wajib, wajib jadi sunnah. Jadi yang belum akikah silahkan untuk berkurban. Kalau tahun ini mampu silahkan berkurban. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, bolehkah belum diakikah, seseorang belum diakikah, dahulukan mana?
Kurban atau akekah? Nah, seperti Ustadz Mul misalnya nih, belum akekah sama orang tuanya, belum diakekohin ya. Mana nih, kurban dulu apa akekah? Mana dulu? Mana? Kurban. Ya, kurban dulu dahulukan. Kenapa? Karena sekali lagi akekah jatuh kesunahannya kepada orang tua. Tapi boleh nggak Pak Ustadz saya di usia 40 tahun ini akekah? Boleh. Silahkan. Nabi pernah mengakekahkan dirinya setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi boleh silakan akekah. Bapak yang sudah berusia 60, 30 atau anak remaja yang sudah bekerja belum diakekahin oleh orang tuanya dan sekarang mampu untuk mengakekahkan dirinya, silakan. Tapi untuk Bapak Warno misalnya belum diakekah, tahun ini mau akekah, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan pakai marhaban cukur rambut. Ya. Jadi marhaban sambil muter begitu. Dicukur rambutnya jangan. Apalagi minta digendong. Ya, bubar semua jamaahnya. Saya juga nggak mau datang kalau gitu, serem. Ya, jadi silakan akekah. Ya, yang belum sempat akekah silakan mengakekahkan dirinya. Ya, tetapi kalau boleh milih mana yang harus didahulukan? Kurban, karena kurban sekali lagi, ya, hukumnya jatuh kepada pribadi. Ya, bukan kepada orang tua. Lalu selanjutnya, bolehkah kurban yang kita lakukan nanti pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah itu pahalanya diperuntukkan untuk orang yang sudah wafat, apalagi untuk orang tua seperti kemarin saya jelaskan. Boleh, silahkan, karena Rasulullah SAW juga pernah mengakekahkan ya dirinya, juga keluarganya, dan juga umat muslim. Ya, pada saat itu ketika beliau mengakekahkan atas nama keluarga, Siti Khadijah sudah wafat. Dan ketika Rasulullah itu berkorban mengatasnamakan umatnya, kan umatnya tidak seluruhnya hidup, sudah ada yang wafat, maka boleh, silahkan. Ya, nanti Pak Hasan seperti yang saya pesan kemarin, kalau mampu silahkan kurban untuk orang tua. Lalu selanjutnya, bolehkah mengakekahkan seorang anak yang sudah meninggal? Ya, Pak RT atau siapa punya anak sudah meninggal, boleh nggak Pak? Tuh kemarin belum sempat diakekah, boleh, silakan. Ya, dengan syarat bahwa anak tersebut sudah ditiupkan ruhnya. Seumur berapa itu kalau ditiupkan ruh? Ya, 40 apa namanya? Ketiga. Jadi 40 kali 40 kali berapa? 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Dihitung hari berapa itu? 120 hari. Nah, ketika jabang bayi berada di dalam kandungan ibu usia 120 hari itu sudah ada ruhnya. Maka ketika terjadi si jabang bayi ini meninggal dalam kandungan, ibu atau orang tuanya mau mengakekahkan anaknya, silahkan, karena sudah ada ruhnya. Ya, kecuali di bawah usia itu, maka belum ada ruh. Nah, kalau sudah masuk balik terus dia meninggal, belum sempat diakekah, bapak ibu mau akekah, silakan, nggak apa-apa. Ya. Nah, Bapak hadirin sekalian, lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah daging kurban itu dijual? Nah, ini banyak terjadi, Pak. Boleh tidak daging kurban itu dijual? Jawabannya boleh. Kalau daging kurban itu sudah diterima oleh fakir miskin atau bapak sudah terima, kan itu sudah menjadi haknya. Dimakan sedikit sebagiannya karena memang perlu, ya, perlu buat ongkos kerja atau apa, karena memang kondisi ekonomi pada saat itu lagi susah, jual nggak apa-apa. Ya, kalau sudah menjadi hak. Tapi kalau masih di panitia nggak boleh. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bolehkah orang tua berkorban untuk anaknya? Boleh tidak? Boleh tidak? Bu, Pak, boleh? Kalau mampu boleh. Kalau mampu boleh, tapi hendaknya bahwa sekali lagi korban itu tanggung jawab pribadi. Biarlah nanti anak setelah mampu dia berkorban. Berikan pengetahuan kepada anak bahwa kurban itu adalah tanggung jawab pribadi. Tapi kalau orang tuanya mampu,
ya silakan, nggak apa-apa, ya, namanya sodakoh ya. Lalu selanjutnya, bolehkah daging kurban yang belum dibagikan? Nah, ini untuk panitianya. Nanti kalau ada panitia kan biasanya Pak ada acara makan ya. Biasanya tuh saya sering hadir lihat ada pemotongan hewan kurban, ada acara makannya. Biasanya setelah sholat zuhur selesai, panitia makan-makan. Boleh nggak tuh dagingnya dimakan oleh panitia? Kalau mengambilnya secara paksa, haram hukumnya. Artinya begini, ketika daging itu sudah dipotong, dikumpulkan, terus ada sebagian panitia yang dari kaum ibu ini ngambil, bawa panci, dimasukkan ke panci, terus dibawa dimasak. Tidak ada ijab kabul di situ, maka tidak sah, haram. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz? Caranya ada dua. Yang pertama, panitia silakan ambil bagiannya. Panitia silakan ambil bagiannya. Jadi panitia itu hitung seluruhnya ada berapa kilo, lalu ada berapa yang perlu dibagi, masing-masing dapat berapa. Ya, kalau masing-masing dapat sekilo, ambil sekilo. Nah, ini bagian saya, silakan dimasak. Jadi bagian haknya panitia atau haknya siapa saja di situ yang nanti akan dapat. Tapi dengan syarat harus sudah dihitung dulu. Ya. Lalu yang kedua caranya, ketika mau dipotong sapi, kalau sapi itu kan untuk 7 orang Pak. Nah, maka kumpulkan 7 orang itu. Ya, yang mau korban kumpulkan. Lalu minta ridhonya. Bapak Ibu, ini sapi ya kurban atas nama Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami dari panitia nanti ba'da zuhur itu ada acara makan. Mohon ridhonya. Nanti bagian Bapak Ibu diambil. Jadi di masing-masing diambil sedikit-sedikit. Nah, itu boleh. Tapi kalau tidak ada minta ridho panitia ini kepada orang yang kurban, maka yang dimakan oleh panitia itu adalah barang yang haram. Kira-kira begitu. Maka ketua panitia ini, ketua panitia korban ya harus jeli, harus pintar itu. Maka sama dengan panitia zakat, harus mengerti zakat. Panitia kurban pun harus mengerti kurban, seluk beluk dan hukum kurban itu harus tahu. Jangan cuma asal motong doang. Jelas sekalian ya. Lalu selanjutnya, biasanya kalau sudah motong hewan kurban itu ada kulit yang tertinggal, itu biasanya diabaikan oleh panitia itu. Ya, atau ada juga ada panitia yang mengumpulkan kulit itu lalu dijual. Kalau panitia masjid, panitianya itu dari masjid, biasanya dijual lalu masuk ke kas masjid. Lalu apa hukumnya? Kalau kulit itu dijual masuk kas masjid, hukumnya haram. Jadi kulit semua termasuk tanduk semua yang ada di hewan kurban itu milik fuqara wal masakin. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Kan mereka nggak mau dikasih kulit. Panitia harus pintar, jual kulitnya, uangnya berikan kepada mereka. Atau mereka tawarkan, Bapak Ibu ini milik Bapak Ibu nih, hak Bapak Ibu ini. Ya, apakah saya bantu jualkan atau Bapak Ibu mau jual sendiri? Kalau mau saya jual, ya udah Pak Ustadz, saya terima, saya jual sendiri, kasih. Ya, tetapi panitia harus jujur. Ya udah Pak Ustadz, saya titip panitia dah, tolong dijualin. Dijual 1 juta, dikasih 500.000, jangan. Ngambil untung panitianya namanya. Kalau dapat 1 juta, kembalikan 1 juta. Nggak boleh masuk kas, tidak boleh untuk makan-makan, tidak boleh untuk bayar penjagal, nggak boleh. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Dari mana tuh ongkos jagalnya? Ongkos jagal itu diambil dari yang kurban. Maka panitia ketika dititipkan hewan kurban minta uang potongnya. Jangan ngambil dari daging kurban. Apalagi saya lihat ada panitia kurban itu membayar penjagal itu dengan kepala sapi. Nggak boleh. Itu milik haknya dari fuqara wal masakin. Jadi kalau tahun ini Pak Hasan kurban, Pak Hasan harus serahkan juga uang potongnya. Ditentukan oleh panitia, ada tambahannya Pak, Bapak sudah nitip, ada tambahannya untuk nanti apa namanya sarana dan prasarana yang mendukung pembagian hewan kurban ini. Berapa Pak Ustadz? 100.000, kasih. Jangan ngambil dari dengan cara arisan. Nah ini kan udah mulai banyak sekarang. Kalau kurban tabungan ya nggak apa-apa, karena itu apa namanya jatuhnya sama rata.
Ya, kalau satu orang 3 juta, semua 3 juta dan semuanya mengeluarkan sama-sama 3 juta. Tapi kalau arisan itu sama aja ngutang. Arisan sama aja ngutang. Ya, 6 orang arisan, yang dapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat belum. Berarti yang pertama ini kurbannya dibiayai oleh yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti dia ngutang dulu kepada yang kedua, ketiga, keempat, lima, enam. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat. Ada syaratnya juga. Karena hutang itu ada 2, Pak. Yang pertama, hutang ya yang ada pertanggungjawaban pembayarannya. Jadi ada pertanggungjawabannya, artinya apa? Ada sumber pembayarannya. Jadi kalau Bapak misalnya kurban, nih arisan, mana pertanggungjawabannya? Insya Allah nanti pada bulan Muharram setelah Zulhijjah ini sawah saya yang di Jawa itu panen. Nah, itu tanggung jawabnya. Nanti baru dibayar. Ya, jangan sampai misalnya mana pertanggungjawabannya? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak bisa. Ya. Jadi harus ada. Jadi boleh kurban secara patungan, secara arisan atau hasil uang hutang. Ya, berhutang boleh dengan syarat ada yang untuk buat bayar. Kalau saya nggak bisa, saya nggak ada penghasilan. Ya, karena saya kan hanya muter-muter aja kerjanya. Kalau PRT ada penghasilannya, penghasilan yang tetap ada tiap bulan dapat. Nah, boleh silakan ngutang dulu dari pabrik, biasanya ada gitu ya, pinjam ke koperasi 3 juta buat beli hewan kurban, nggak apa-apa karena kan nanti dibayar ya, kecuali ngutang nggak dibayar-bayar, tabur. Nah itu ya, buronan, jadi buronan kurban namanya. Saya lihat ya, saya rasa itu yang dapat saya jelaskan ya berkenaan dengan kurban, dan waktunya juga sudah malam, kita berbagi waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya pesan ya pada panitia kurban, yang pertama supaya benar-benar selektif, yang kedua jadilah panitia yang adil ya, dan anak-anak nih saya pesen nih, anak-anak yang ikut kurban biasanya di belakang-belakang tuh ya, panitia lagi sibuk tangannya maju ke depan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffaatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.